Meskipun saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan Qin Yichen di wilayah Bintang Changlan, tidak ada yang bisa menjamin berapa lama keamanan semacam ini akan bertahan. Bagaimanapun, kekuatan orang akan meningkat seiring waktu, belum lagi makhluk aneh ini. Tidak ada yang bisa menjamin apakah itu terakumulasi atau tidak. Ketika Qin Yichen kembali ke kota reruntuhan, dia menemukan bahwa orang-orang di kuil penguasa cahaya telah dikelilingi oleh orang-orang. Hanya melihat orang-orang ini dari alam dewa yang mengancam kuil penguasa cahaya, Qin Yichen merasa sedikit lebih waspada di dalam hatinya, karena aura mereka berbeda. Tidak hanya semua orang mengatakan bahwa mereka seperti harimau, tetapi mereka juga memiliki keagungan mereka sendiri, dan aura mereka bahkan lebih kuat hingga ekstrim. Dari tampilan ini, jelas bahwa itu adalah elit. Mungkinkah orang-orang dari Mahkamah Agung tidak tahan dan ingin mengambil tindakan saat ini? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Tak tahu malu harus memiliki garis bawah. Qin Yichen menggeram pelan. Kamu di bawah siapa? Lepaskan orang-orangku. Kalau tidak jangan salahkan aku karena kasar. Kali ini Qin Yichen benar-benar marah. Tekan dia, ya. Bagaimanapun, Qin Yichen tahu bahwa sebagai penguasa cahaya, dia harus memberi orang-orang percaya ini lingkungan yang aman untuk tumbuh. Namun, menindas pengikutnya tidak dapat diterima. Dalam pandangan Qin Yichen, orang-orang ini semuanya lemah, bukan keberadaan yang benar-benar dapat menentukan hasil pertempuran. Mengambil kemarahan mereka dari mereka adalah perilaku penjahat. Melihat bahwa tidak ada yang peduli padanya, Qin Yichen tiba-tiba menyeringai dan mencibir. Kenapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menembakmu? Aku akan memberimu 3 napas. Tidak ada yang menanggapi kata-kata Qin Yichen, dan tidak ada yang menatapnya lagi. Seolah-olah mereka hanya melihat badut yang melompat di atas balok. Qin Yichen tiba-tiba mulai muncul di depan seorang prajurit dalam sekejap, dan menendangnya pergi dengan satu tendangan. Wajah prajurit itu tercengang, dan dia merasa organ-organ dalamnya akan terbelah. Tubuh yang terbang terbalik menghancurkan sejumlah dinding yang tidak diketahui, dan prajurit itu akhirnya tidak bisa menahannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Mengalahkan seseorang dengan satu gerakan, waktu di sekitar mereka tampak mandek, dan satu gerakan, satu persatu, menjatuhkan semua orang ini. Hanya saja Qin Yichen meninggalkan satu pemikiran lagi ketika dia melakukan tembakan pertamanya. Bahkan jika dia marah, Qin Yichen tidak mengabaikan disiplin ketat para prajurit ini, juga tidak mengabaikan bahwa orang-orang ini tidak membunuh orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Oleh karena itu, kinerja Qin Yichen saat ini masih tenang. Dia hanya mengusir orang-orang ini, dan tidak melukai mereka secara serius. Ketika waktu mengalir lagi, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada penjaga di sisi mereka, dan hanya mereka yang tersisa. Tuan Cahaya, Qin Yichen berbalik untuk melihat orang-orang percaya ini dan mengangkat tangannya. Ikut denganku semuanya. Di bawah panggilan Qin Yichen, semua orang percaya mengikuti jejak Qin Yichen dan berjalan menuju pusat kota yang hancur. Pada platform penilaian Sucheng, Jian dengan tenang melihat orang-orang di sekitarnya dan melambai dengan santai. Tidak, tunggu saja mereka datang. Jian menemukan lokasi Qin Yichen saat Qin Yichen menembak, tetapi dia tidak memilih untuk menembak karena kemarahan Qin Yichen. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Sai Lao, yang tidak bisa berdebat di bawah, menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Jika Anda ingin menambahkan kejahatan, Anda tidak perlu khawatir. Jian memandang Old Sai, tetapi mengerutkan kening. Tidak peduli apa yang terjadi, masalah ini harus dijelaskan kepada orang-orang di alam dewa. Sai Lao mendengus pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Qin Yichen membawa sekelompok orang percaya ke reruntuhan rumah utama kota, Jian akhirnya menunggu Qin Yichen, yang duduk di atas dengan wajah tenang. Kamu adalah angin. Saya pikir kamu akan menjadi kura-kura, tapi saya tidak berharap kamu lebih berani dari yang saya harapkan. Qin Yichen masuk dan menatap Jian. Tiba-tiba, tekanan yang tidak dapat dijelaskan mencekik napas Qin Yichen. Puncak Ksatria. Puncak nyata para ksatria. Tekanan ini lebih dari 1,5 bintang lebih kuat dari para ksatria di bawah Dewa Perang Ares. Untuk sedikitnya, itu juga dimulai dengan kekuatan 3 kali lipat. Sekarang dia telah memperoleh tubuh ilahi. Masih sulit untuk bersaing dengan orang seperti itu. Qin Yichen memandang Jian. Roh ilahi mengalir di dalam tubuh, dan ketidaknyamanan itu langsung dikeluarkan. Ksatria belaka juga mencoba menekan dewa utama dengan auranya. Jika ini benar-benar membuatnya melakukannya, Tuhan tidak akan memiliki wajah untuk dibicarakan. Bahkan dewa terendah bukanlah sesuatu yang bisa diintimidasi oleh ksatria manapun. Bahkan seorang ksatria di bawah Zeus, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Qin Yichen menatap Jian secara langsung. Jian berbicara dengan ringan. Feng, kamu tahu kesalahan dan kelalaian tugas, yang menyebabkan jatuhnya wilayah Bintang Changlan. Sekarang wilayah Bintang Changlan dipertaruhkan, dan kedamaian alam dewa dipertaruhkan. Aku di sini sekarang di bawah perintah untuk membunuhmu dan tundukkan hukum. Apakah kamu keberatan?
Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa. Kenapa? Alam dewamu memiliki kemampuan untuk bertarung di sarang ini. Kamu tidak bisa mengalahkan hal-hal di luar, dan kamu ingin menumbuhkan momentummu. Jadi kamu mengatakan omong kosong semacam ini. Oh, ya, kamu benar-benar pandai membingkai dan membingkai. Tetapi jangan meremehkan orang, percaya atau tidak. Selama kamu mengatakan sepatah kata pun di sini, semua orang di kuil Tuhan dapat ditarik. Jangan menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang bisa kamu bunuh. Qin Yichen melangkah maju sampai dia berada di depan Jian, menghadap Jian yang sedang duduk, dan keagungan Tuhan langsung dilepaskan. Pada saat itu, seolah ketakutan yang terukir di tulangnya terbangun, tubuh Jian sedikit bergetar. Seolah menghadapi musuh alami, gerakan Jian menjadi sedikit lamban. Tetapi pada saat dia bereaksi, Qin Yichen sudah menarik kemampuannya dan menatap Jian dengan ekspresi tenang di wajahnya. Jari-jari mengetuk ringan di atas meja. Aku tidak ingin terlalu merepotkanmu, tetapi jika kamu ingin membingkainya, aku tidak akan setuju. Pagi ini, Mahkamah Agung-Agung mengirim perintah kepadaku untuk menjaga lorong ruang angkasa. Kuil Dewa Cahayaku baru saja melewati pertempuran, dan sebelum aku sempat bernapas, aku bergegas ke wilayah Bintang Chang'an lagi. Coba tebak, hanya 1 jam yang lalu, ketika saya tiba di wilayah Bintang Chang'an, semua orang Anda dari alam dewa dievakuasi, hanya menyisakan beberapa sampah di dalamnya. Jika Anda benar-benar berpikir itu salahku, percaya atau tidak, aku akan memberitahu dunia tentang masalah ini, dan membiarkan semua orang melihat seperti apa alam dewamu. Jian mengerutkan kening, dan dia menatap Qin Yichen dengan curiga. Apa yang kamu katakan terjadi hari ini? Bukankah itu 5 hari yang lalu? Mendengar kata-kata Jian, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum, menatap Jian dengan sedikit simpati di matanya. Senyum aneh seperti itu membuat kepala Jian mati rasa. Apa yang terjadi? Haruskah saya percaya pada angin? Atau haruskah saya percaya pada Mahkamah Agung? Tepat ketika Jian ragu-ragu dan ragu-ragu, kata-kata Qin Yichen seperti petir, yang mengguncang kulit kepala Jian mati rasa. Kenapa? Kamu sangat suka menjadi penembak? Kamu sangat suka disalahkan?